Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita menuju ke konten. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 2 dan 3 variabel. Misalnya, zaman SMP kalian pernah belajar kalau bentuk X plus Y sama dengan 8, kemudian 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Nah, bagaimana menentukan X dan Y-nya? Nah, ini kan kita bisa eliminasi dengan cara yang ini dikali 3, yang ini dikali 1 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini akan kita pelajari lebih lanjut lagi tentang dua variabel, yaitu X, Y, atau yang lainnya variabelnya, dan juga 3 variabel. Oke, kita mulai dari permasalahan pertama, yaitu adalah 5 tahun yang lalu umur Adam dibanding umur Eka adalah 5:9, dan 10 tahun yang akan datang umur Adam dibanding umur Eka adalah 10:11. Berapa jumlah umur mereka saat ini ya? Ini pertanyaannya, berapa umur mereka saat ini? Pertama kita bikin ilustrasi dulu bahwa misalkan umur Adam adalah saat ini adalah A, umur Eka saat ini adalah E, maka dari pernyataan umur Adam 5 tahun yang lalu adalah A-5, berarti kalau sekarang A berarti 5 tahun yang lalu adalah A-5. Umur Eka 5 tahun yang lalu berarti adalah E-5. Nah, jika perbandingan umur mereka 5 tahun yang lalu adalah 5:9, berarti A-5 per E-5 sama dengan 5/9. Ya, ini yang pertama. Terus ada statement kedua bahwa umur Adam 10 tahun yang akan datang adalah berarti 10 tahun yang akan datang berarti A plus 10. Sementara Eka 10 tahun yang akan datang adalah E plus 10. Dia bilang bahwa perbandingan umur Adam dan umur mereka pada 10 tahun yang akan datang adalah 10:11, yaitu 10/11, seperti ini ya. Nah, jadi kita punya dua buah persamaan, yaitu yang pertama ini, yang kedua sebelah sini. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berurusan? Kita punya pertama A-5 per E-5 sama dengan 5/9. Nah, ini kita bisa kali silang. Kita kali silang sehingga hasilnya adalah 9 dikali A-5 sama dengan 5 dikali E-5. Nah, setelah seperti ini kita bisa kali pelangi 9 dikali A, 9 dikali minus 5. 5 dikali E, 5 dikali minus 5. Sehingga hasilnya adalah 9A minus 45 sama dengan 5E minus 25. Nah, yang ini 5E-nya kita bisa pindah ruas ke sebelah kiri, sementara minus 45 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang ada variabelnya ditaruh sebelah kiri sehingga dia menjadi 9A dikurangi 5E sama dengan minus 25 ditambah 45. Oke, minus 25 tambah 45 hasilnya adalah 20. Sehingga kita punya persamaan yang pertama dari persamaan yang pertama 9A dikurangi 5E sama dengan 20. Nah, persamaan yang kedua kita punya bahwa A plus 10 dibagi E plus 10 sama dengan 10/11. Sama halnya seperti yang tadi pertama, berarti ini kita bisa kali silang. Sehingga hasilnya adalah 11 dikali A plus 10 sama dengan 10 dikali E plus 10. Ini hasil kali silang. Kemudian setelah kali silang kita kali pelangi. 11 dikali A, 11 dikali 10. 10 dikali E, 10 dikali 10. Sehingga hasilnya adalah 11A ditambah 110 sama dengan 10E ditambah 100. Kalau kita pindah ruas 10E-nya ke sebelah kiri dan 110-nya ke sebelah kanan. Sehingga hasilnya adalah 11A dikurangi 10E sama dengan 100 dikurangi 110. 100 dikurangi 110 adalah minus 10.
Jadi ini dari yang persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, kita punya 9A min 5E sama dengan 20, 10A min 11A min 10E sama dengan min 10. Ini kita akan operasikan eliminasi. Nah, yang atas bisa kita kali 2 ini, yang bawah kita kali 1. Sehingga hasilnya adalah 9A dikali 2 jadi 18A ini. Lalu yang 11A min 10E itu hasilnya adalah dikali 1 ya sama ya hasilnya ini ya. Nah, mereka berdua kita bisa eliminasi karena E-nya sudah sama ya. Zaman SMP ingat ya. Nah, ini bisa kita kurangi sehingga min 10E dikurangi min 10E habis. Tersisa 18A dikurangi 11A adalah 7A. 7A sama dengan 40 dikurangi min 10, 40, 50 ya. Jadi di sini kita dapat bahwa nilai A-nya adalah 50/7. Gitu. Nah, kemudian kita akan manfaatkan persamaan pertama. Yang ini nih, kita manfaatkan untuk mendapatkan nilai E-nya. Ini kan 5E sama dengan 9A min 20. Ini dari mana? Ini ke kanan, ini ke kiri. Gitu ya. Jadi 5E sama dengan 9A min 20. Kemudian bagi 5 jadi E sama dengan 9A min 20/5. Nah, soal nanyain jumlah umur Adam dan Eka. Jumlah umur mereka berdua nih ya. Berarti A tambah E. A-nya tetap A, E-nya kita ubah menjadi ini 9A min 20/5. Tuh. 9A min 20/5. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi ini 5A per A. Nih, 5A per A. Kemudian 9A min 20/5. Karena penyebutnya sudah sama, maka 5A sama 9A bisa dioperasikan menjadi 14A min 20/5. Nah, dia bilang bahwa A-nya adalah 50/7. Berarti 14 dikali 50/7 dikurangi 20/5. Nah, 14 sama 7-nya bisa kita operasikan. Di sini jadi 2. 2 kali 50 jadi 100. Jadinya adalah 100 dikurangi 20 dibagi 5. Sehingga 80 dibagi 5 adalah 16. Maka kesimpulannya adalah jumlah umur Adam dan Eka adalah 16 tahun. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Permasalahannya adalah, nih pertanyaannya, cerita soalnya. Gotong royong dan kerjasama adalah nilai luhur bangsa Indonesia. A dan B bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan selama 4 hari. Pekerjaan yang sama, jika dikerjakan oleh A dan C, dapat diselesaikan selama 2,4 hari. Sementara itu, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh B dan C, mereka dapat menyelesaikan selama 3 hari. Nah, pertanyaannya adalah, berapa hari yang dibutuhkan oleh A, B, dan C jika mereka mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama? Nah, tadi kan ini yang pertama kalau A sama B bareng-bareng. Kemudian kalau A dan C yang bareng-bareng. Kemudian ini kalau B dan C yang bareng-bareng. Pertanyaan sekarang kalau A sama B sama C kerjanya bareng-bareng. Lebih cepat atau lebih lambat? Kalau bareng-bareng berarti harusnya lebih cepat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa hari yang dibutuhkan oleh A, B, dan C jika mereka mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri-sendiri. Jadi A ngerjain sendiri, B ngerjain sendiri, C juga ngerjain sendiri masing-masing. Harusnya lebih lambat karena kerjanya sendiri. Nah, ilustrasinya seperti ini. Satu pekerjaan dapat diselesaikan oleh A dan B selama 4 hari. Berarti A tambah B sama dengan 1/4 pekerjaan per hari. Satu harinya bisa menyelesaikan 1/4 pekerjaan. Gitu ya, jadi satu pekerjaan dapat diselesaikan oleh A dan B selama 4 hari. Berarti per harinya cuma 1/4 pekerjaan. Gitu ya, A sama B. Demikian juga dengan yang tadi pernyataan kedua bahwa satu pekerjaan dapat diselesaikan oleh A dan C selama 2,4 hari. Berarti A tambah C itu sama dengan 1/2,4 pekerjaan per hari. Kemudian ini bisa kita jadiin pecahan. 2,4 itu adalah 24/10 ya. Kemudian kalau kita hitung-hitung nih 1
per 24/10, ini kan bisa kita tulis mendatar menjadi 1 dibagi 24/10. Zaman SD ini jadi 1 dikali 10/24. Jadinya adalah 10/24. Gitu ya. Sehingga A tambah C itu adalah 10/24 pekerjaan per hari. Kemudian ada satu lagi, yaitu satu pekerjaan dapat diselesaikan B dan C selama 3 hari, berarti ini gampang. B plus C sama dengan 1/3 pekerjaan per hari. Berarti kita punya yang pertama ini. Yang kedua adalah A plus C sama dengan 10/24. Yang ketiga adalah B plus C sama dengan 1/3. Nah, berarti ini adalah 3 variabel. Ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, kita ke pertanyaan yang pertama. Berapa hari yang dibutuhkan oleh A, B, dan C jika mereka mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama? Berarti kalau bersama-sama berarti dia nanyainnya A tambah B tambah C sama dengan gimana gitu ya. Kan A plus B 1/4. A plus C 10/24. B plus C 1/3. Nah, ini bisa kita jumlah aja ketiga-tiganya. Jadi ada 2A tambah 2B tambah 2C adalah 1/4 tambah 10/24 tambah 1/3 pekerjaan per hari. Nah, untuk yang sebelah kiri, angka 2-nya bisa kita operasikan. Sementara nih, kita hitung nih, 1/4 tambah 10/24 tambah 1/3. Zaman SD kita kerjanya, kita samain penyebut. Berarti ini jadi 2A plus B plus C sama dengan nih, jadi per 12 semua. Supaya jadi per 12, 1/4 jadi per 12, atau 3/12. Ini 5/12 ya. Karena akan jadi per 12, ini juga jadi 4/12. Karena penyebutnya sudah sama, 3 tambah 5 tambah 4 adalah 12/12 gitu ya. Sehingga jadinya satu pekerjaan per hari. Nah, ini 2-nya pindah ruas ke kanan, jadinya adalah A tambah B tambah C adalah setengah pekerjaan per hari. Berarti berapa hari nih untuk satu pekerjaan? A, B, dan C jika mereka mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama membutuhkan waktu 2 hari. Karena setengah pekerjaan per harinya. Berarti setengahnya lagi hari kedua gitu ya. Pertanyaan keduanya adalah kalau A, B, dan C mereka mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri-sendiri. Berarti A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tadi kita punya bahwa A plus B sama dengan 1/4, A plus C sama dengan 10/24, B plus C sama dengan 1/3. Ini saya namain 1 persamaan 2 persamaan 3, dan kita punya bahwa A plus B plus C 1/2. Ini saya namakan persamaan 4. Berarti ini kita bisa cari eliminasi 4 sama 1. Ini 4 sama 1. 4 sama 1 kita eliminasi. Berarti hasilnya adalah A plus B plus C sama dengan setengah. Dengan A plus B sama dengan 1/4. Berarti kalau dieliminasi, dikurangi ini gitu ya. A sama B-nya habis. Ya kan? Berarti tinggal C sama dengan setengah dikurangi 1/4. Setengah dikurangi 1/4 zaman SD kerjainnya gini ya. Saya cuma tampilkan saja. Jadi C adalah 1/4. Kemudian sekarang eliminasi 4 dan 2. 4 dan 2 berarti 4 adalah A plus B plus C sama dengan setengah. 2 adalah A plus C 10/24. Nah, kalau dieliminasi dikurang, berarti A-nya habis, C-nya juga habis. Sehingga tersisa bahwa B sama dengan setengah dikurangi 10/24. Zaman SD lagi ya. Hitungan ini hitungan pecahan. Jadi B-nya adalah 1/12. Kemudian tadi sudah 4 sama 1, udah 4 sama 2. Sekarang adalah eliminasi 4 dan 3. 4 itu adalah A plus B plus C sama dengan setengah. 3 itu adalah B plus C sama dengan 1/3. Lagi dieliminasi ini, dikurang. Sehingga B-nya habis, C-nya habis. Tersisa A sama dengan setengah dikurangi 1/3. Hitung lagi zaman SD, pengurangan pecahan. Jadi hasilnya adalah A sama dengan 1/6.
Sehingga A membutuhkan waktu 6 hari, 1/6. B membutuhkan waktu 12 hari. C membutuhkan waktu 4 hari. Kita masuk ke permasalahan berikutnya, yaitu Naruto Sakura Sasuke dan Jiraiya memberi apel dan jeruk. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Kalau Naruto membeli 1 apel, 2 jeruk, 2 mangga, seharga Rp185.000. Kemudian Sakura membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg mangga seharga Rp187.000. Si Sasuke membeli 1 kg apel, 3 kg jeruk, 3 kg mangga seharga Rp257.000. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya si Jerome ini membeli 3 kg apel, 2 kg jeruk, dan 3 kg mangga, berapa yang harus dibayar? Ilustrasinya adalah misalkan 1 kg apel X, 1 kg jeruk Y, 1 kg mangga adalah Z. Untuk Naruto berarti X tambah 2Y, ini X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 185. Untuk Sakura adalah 2X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 187.000. Kemudian untuk Sasuke adalah X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 257.000. Lalu untuk Jerome-nya adalah 3X tambah 2Y, 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan berapa? Maka penyelesaiannya adalah kita punya X plus 2Y plus 2Z sama dengan 185.000. Persamaan kedua kita punya 2X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 187.000. Persamaan ketiga kita punya X plus 3Y plus 3Z sama dengan 257.000. Dari sini kita akan mengeliminasi salah satu variabelnya dulu. Misalkan eliminasi variabel Z. Maka kita akan memilih 2 dari 3 persamaan ini untuk kita lakukan eliminasi. Misalnya saya akan ambil persamaan 1 yaitu X plus 2Y plus 2Z. Dan juga persamaan yang kedua 2X plus 2Y plus 1Z. Karena kita akan mengeliminasi Z, maka ini kan 2Z, ini 1Z. Maka yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Sehingga hasilnya adalah, karena dikali 1 jadi X plus 2Y plus 2Z sama dengan 185. Karena dikali 2 yang bawah jadi 4X tambah 4Y sama dengan tambah 2Z. 4X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 374.000. Nah, ini kita eliminasi, kita kurang. Berarti Z-nya tereliminasi habis. Sehingga jadi X dikurangi 4X adalah 3X. 2Y dikurangi 4Y adalah minus 2Y. 185.000 dikurangi 374.000 adalah minus 189.000. Nah, kita namakan ini persamaan keempat. Oke, setelah kita punya persamaan keempat dengan mengeliminasi 1 dan 2, sekarang kita akan eliminasi lagi yang lain. Entah itu kita pakai 1 sama 3 atau 2 sama 3. Jadi, jangan menggunakan 1 sama 2 lagi. Di sini saya akan menggunakan 2 dan juga 3 untuk saya eliminasi. Eliminasi Z ya, masih mengeliminasi Z. Jadi, yang ini akan, yang atas, yang 2 akan saya kali 3, yang ini akan saya kali 1. Sehingga hasilnya adalah 6X tambah 6Y tambah 3Z sama dengan Rp561.000. Kemudian X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan Rp257.000 karena dikali 1. Nah, di sini dieliminasi, dikurang supaya Z-nya hilang. 3Z dikurangi 3Z habis. 6X dikurangi X adalah 5X. Dan juga 6Y dikurangi 3Y adalah 3Y. Sama dengan 561.000 dikurangi 257.000 adalah 304.000. Ini kita namain persamaan ke-5. Berarti kita punya persamaan keempat sama persamaan kelima, yaitu 2 variabel. Berarti sekarang kita akan mengeliminasi 4 sama 5 karena sudah 2 variabel dia. Kemudian 3X plus yang persamaan keempat saya bikin jadi kali negatif 1 ya. Ini saya kali negatif 1 sehingga hasilnya adalah 3Y tambah 2Z
3X tambah 2Y sama dengan 189.000. Sementara persamaan 5-nya adalah 5X tambah 3Y sama dengan 304.000. Nah, untuk akan yang eliminasi, saya akan eliminasi yang atas akan saya kali 3, yang bawah akan saya kali 2. Saya eliminasi Y-nya. Ya, jadi 6Y, ini jadi 6Y ya. Sehingga hasilnya adalah 3X dikali 3 jadi 9X plus 6Y sama dengan 567. Nah, yang bawah dikali 2 hasilnya adalah 10X tambah 6Y sama dengan 608.000. Nah, itu udah sama, ada 6Y sama 6Y. Kita akan eliminasi sehingga 6Y dikurangi 6Y hasilnya adalah habis. 9X dikurangi 10X, jadi minus X sama dengan min 41.000. Jadi dapat nilai X-nya adalah 41.000. Kalau X-nya sudah 41.000, substitusikan X-nya ke, saya mau substitusikan ke 5. Gitu. 5 itu berarti kan yang ini ya. Jadinya adalah 5X plus 3Y sama dengan 304.000. Karena X-nya adalah 41.000, berarti 5 dikali 41.000 tambah 3Y sama dengan 304.000. Berarti di sini 5 dikali 41.000 adalah 205.000 tambah 3Y sama dengan 304.000. Kemudian 3Y sama dengan 304.000 dikurangi 205.000. Berarti 3Y adalah 99.000, berarti dapat Y-nya adalah 33.000. Sudah dapat X-nya, sudah dapat Y-nya juga. Berarti untuk mendapatkan Z-nya, kita akan substitusi XY ke persamaan kedua. Jadi persamaan kedua itu adalah 2X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 187.000. Kemudian, berarti Z-nya adalah 187.000 dikurangi 148.000. Dari mana nih? Ini ya, otak-atik ininya nih. Sehingga dapat nilai Z-nya adalah 39.000. Oke, dapat nilai X, dapat nilai Y, dapat nilai Z. Pertanyaannya adalah harga yang harus dibayar Jerome saat membeli 3 kg apel, 2 kg jeruk, dan 3 kg mangga. Berarti 3X-nya adalah 41.000, Y-nya adalah 33.000, Z-nya adalah 39.000. Berarti 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 3 dikali 41.000 ditambah 2 kali 33.000 ditambah 3 kali 39.000. Sehingga setelah dihitung-hitung seperti ini, lanjut ya 297.000. Kesimpulannya harga yang harus dibayar Jerome saat membeli 3 kg apel, 2 kg jeruk, dan 3 kg mangga adalah Rp297.000. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.